Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hussein, kelompok 1 dari kelas PAI 5. Saya ditemani oleh 5 orang teman saya, yaitu ada Aulia Rahmat, Ashraful Khairi, Khairun Nadia, Dinda Faliza, Dwi Afriani, dan yang terakhir ada Elvi Hardianti Sinaga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sasaran pendidikan dalam proses perkembangan anak, yang dimana di dalamnya membahas tentang teori taksonomi Benjamin S. Bloom, kemudian teori keterampilan proses, dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang teori ahli pikir Islam. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang teori taksonomi Benjamin S. Bloom. Berbicara tentang teori taksonomi Benjamin S. Bloom, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih arti taksonomi. Taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan. Taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun taksonomi atau klasifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkatan, yaitu: pertama, pengetahuan. Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Kemampuan ini untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, pola, urutan, prinsip dasar, dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Adanya kemampuan dalam menguraikan isi pokok bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain. Ketiga, penerapan. Penerapan yaitu kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem, menerapkan gagasan, prosedur metode, rumus, teori, dan sebagainya. Keempat, analisis. Di tingkat analisis, seseorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi lain. Merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru, kemampuan mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam membuat suatu rencana penyusunan satuan pembelajaran. Misalnya, kemampuan menyusun suatu program kerja. Keenam, evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Misalnya, kemampuan menilai hasil karangan. 2. Ranah afektif. Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Cradwell,
antara lain: pertama, penerimaan atau receiving. Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya yang dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya, seperti penjelasan yang diberikan oleh guru. Misalnya juga kemampuan mengakui adanya perbedaan-perbedaan. Kedua, partisipasi atau responding. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Misalnya, mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ketiga, penilaian atau penentuan sikap atau valuing. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu, mulai dibentuk suatu sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Misalnya, menerima pendapat orang lain. Keempat, organisasi atau organization. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, tanggung jawab dalam organisasi atau perkumpulan. Kelima, pembentukan pola hidup atau characterization by a value. Kemampuan ini memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup di berbagai bidang seperti mencurahkan waktu secukupnya pada tugas belajar atau bekerja. Misalnya juga kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang disiplin. 3. Teori psikomotor. Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian ranah ini antara lain: pertama, persepsi atau perception. Kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Penggunaan alat indera sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat menuju terjemahan. Misalnya, pemilihan warna. Kedua, kesiapan atau set. Kemampuan untuk yang berupa kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Misalnya, posisi start lomba lari. Ketiga, gerakan terbimbing atau guided response. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks seperti gerakan coba-coba. Misalnya, membuat lingkaran di atas pola. Keempat, gerakan yang terbiasa atau mechanical response. Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Misalnya, melakukan lompat tinggi dan dengan tepat. Kelima, gerakan yang kompleks atau complex response. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Misalnya, bongkar pasang peralatan dengan tepat. Keenam, penyesuaian pola gerakan atau adjustment. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Misalnya, keterampilan bertanding. Dan yang terakhir, ketujuh, kreativitas atau creativity. Kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Misalnya, kemampuannya membuat kreasi tari baru. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori keterampilan proses, yang mana teori keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Teori ini bertujuan mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Adapun langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses
adalah yang pertama, pemanasan. Tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa siap baik secara mental, emosional maupun fisik. Kegiatan ini antara lain dapat berupa pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa ataupun guru, pengulasan bahan pengajaran yang pernah dipelajari pada waktu sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang mengunggah dan mengarahkan perhatian siswa antara lain meminta pendapat atau saran siswa, menunjukkan gambar, slide, film, atau benda lain. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran hendaknya selalu mengikutkan siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan siswa, antara lain kemampuan mengamati, menginterpretasikan, meramalkan, merencanakan, dan melaksanakan penelitian serta mengkomunikasikan hasil penemuannya. Yang ketiga, pengamatan. Yang dimaksud pengamatan di sini adalah penggunaan indera secara optimal dalam rangka memperoleh informasi yang menandai. Untuk itu diperlukan tingkatan dengan peragaan dengan kata-kata. Yang keempat, interpretasi hasil pengamatan. Tujuan kegiatan ini untuk menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Kesimpulan tersebut merupakan konsep yang perlu dimanfaatkan atau digunakan. Yang kelima, peramalan. Hasil interpretasi dari suatu pengamatan kemudian digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati atau yang akan datang. Ramalan didasarkan atas hubungan logis dari hasil pengamatan yang telah diketahui. Yang keenam, aplikasi konsep. Yang dimaksud dengan aplikasi konsep adalah menggunakan konsep yang telah diketahui atau dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan masalah. Misalnya memberikan tugas mengarang tentang sesuatu masalah yang dibicarakan dalam mata pelajaran yang lain. Yang ketujuh, komunikasi. Kegiatan ini bertujuan mengkomunikasikan proses dan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk kata-kata, grafik, bagan, maupun tabel secara lisan atau tertulis. Baik, sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. C. Teori ahli fikir Islam. Dasar pendidikan Islam ialah Islam dengan segala ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan keberadaan yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Adapun tujuan pendidikan Islam ialah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengenai tujuan pendidikan adalah: yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 207, di mana tujuan pendidikan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri
wallahu ra'ufum bil ibad. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 di mana tujuan pendidikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan juga di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa tujuan pendidikan untuk menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian dalam hal ini ada beberapa pendapat ahli fikir Islam mengenai pendidikan, yaitu diantaranya 1. Syekh Muhammad Naqib al-Atas. Syekh Muhammad Naqib al-Atas memaknai konsep pendidikan secara substantif, mengarahkan manusia untuk mengakui akan Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seharusnya menjadikan manusia kembali kepada Tuhannya dalam segala aktivitas kehidupannya. Dasar dan pendidikan Islam menurut Al-Atas adalah pendidikan Islam dengan segala ajaran bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ra'yun, hasil pikiran manusia, yang selalu disebut dengan ijtihad. 3 sumber inilah yang menjadi dasar pendidikan Islam yang harus digunakan secara hierarki atau bertingkat. Al-Quran harus didahulukan. Jika tidak ditemukan penjelasan di dalamnya, maka harus dicari dalam sunnah, dan jika tidak ditemukan dalam sunnah, berubah digunakan ijtihad. Konsep kunci dalam pendidikan menurut Al-Atas adalah ta'dib. Kata adab berarti pembinaan yang khas berlaku pada manusia. Menurutnya, pendidikan ialah persapan dan penamaan adab pada manusia yang mana prosesnya disebut ta'dib. Alasan Al-Atas cenderung lebih memakai ta'dib daripada istilah tarbiyah maupun ta'lim adalah karena adab berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang. Mengenai metode pendidikan, Al-Atas berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu proses penamaan adab ke dalam diri manusia merupakan sebuah proses yang sebenarnya tidak dapat diperoleh secara mutlak melalui metode khusus. Ia menganggap bahwa dalam sebuah proses pembelajaran, siswa akan mendemonstrasikan tingkat pemahamannya terhadap materi secara berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ilmu dan hikmah yang merupakan dua komponen atau dalam konsepsi adab benar-benar merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muatan atau isi pendidikan harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan metodenya. Meski lembaga-lembaga pendidikan muslim modern menurut Al-Atas pada saat ini berada di bawah pengaruh ide-ide praktek pendidikan barat yang sekuler, cenderung lebih menekankan metode daripada muatan atau isi dalam suatu proses pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Elvi, yaitu beberapa pendapat ahli fikir Islam mengenai pendidikan dari Abdullah Nasi Ulwan. Dalam pendidikan, Ulwan lebih menekankan pada keberhasilan dalam membentuk akhlak dan akidah yang kuat sebagai pondasi dan benteng dalam pembentukan kepribadian anak. Kemudian, beliau berpandangan untuk memahami pendidikan anak secara keseluruhan, maka ada beberapa komponen pendukung yang sangat penting dalam proses tersebut adalah pendidik. Menurut Abdullah Nasi Ulwan, seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat dasar, yaitu ikhlas, bertakwa, berilmu, penyabar, dan rasa tanggung jawab. Kemudian, Ulwan berpendapat bahwa ada 6 metode yang dapat digunakan oleh pendidik dalam mendidik anak, yaitu pertama, ada yang namanya pendekatan dengan keteladanan.
Ulwan berpandangan bahwa keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang efektif untuk mendidik anak karena anak suka meniru apa yang dilihat dan didengar. Seorang anak, bagaimanapun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikannya, bagaimanapun sucinya fitrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladanan dari nilai-nilai moral yang tinggi. Yang kedua ada memberikan pujian beserta nasihat. Pujian akan dapat menggerakkan perasaan dan nalurinya, dan pujian juga akan membuat anak senang dan bersungguh-sungguh untuk segera memperbaiki sikap dan perilakunya dengan didorong nasihat kepadanya. Ada pula yang ketiga ialah pembiasaan. Pendidik hendaknya membiasakan anak memegang teguh akidah dan moral sehingga anak pun terbiasa tumbuh dan berkembang dengan akidah Islam yang mantap dengan moral Al-Quran yang tinggi. Pemberian cerita yang diiringi dengan contoh adalah yang keempat. Nah, ini menurut Ulwan, metode ini mempunyai pengaruh tersendiri bagi jiwa dan akal dengan argumentasinya yang logis dan rasional. Dan yang kelima adalah dengan perhatian dan kasih sayang. Nah, maksudnya gimana? Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Yang keenam adalah yang terakhir. Apa itu? Memberikan hukuman atau sanksi. Pendekatan dengan memberikan hukuman atau sanksi setelah melakukan kelima tahap di atas, bila si anak masih juga belum taat, maka baru diperbolehkan untuk memberikan hukuman karena sebuah hukuman itu sangat perlu sebagai sanksi bagi yang melanggar aturan. Namun bentuk hukumannya harus sesuai dengan perkembangan fisik dan fisiknya. Demikian penjelasan kami mengenai materi tentang sasaran pendidikan dalam proses perkembangan anak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah dalam perkataan maupun penjelasan kami. Adapun yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk-buruk datangnya dari diri kami sendiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.